Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Ratnasari, NIM 18080046 dari jurusan Tadris IPA Fisika BP 18, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN. Ketemu lagi dengan Susi. Nah, Susi sekarang akan menjelaskan bab 2 metodologi penelitian, yaitu definisi kajian pustaka atau tinjauan pustaka. Nah, apa sih itu kajian pustaka? Kajian pustaka adalah kegiatan yang meliputi mencari, membaca, dan menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian pustaka dalam suatu penelitian ilmiah merupakan satu bagian penting dari keseluruhan langkah-langkah metode penelitian. Kajian pustaka dalam penelitian, baik penelitian pustaka maupun penelitian lapangan, mempunyai kedudukan yang sangat penting. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kajian pustaka merupakan variabel yang menentukan dalam suatu penelitian. Nah, apa sih pentingnya kajian pustaka dalam sebuah penelitian? Kajian pustaka sangat diperlukan untuk mendukung permasalahan yang diungkapkan dalam usulan penelitian. Studi kepustakaan yang baik akan menyediakan dasar untuk menyusun kerangka teoritis yang komprehensif. Kajian teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Hal ini dimaksudkan agar para peneliti mempunyai wawasan yang luas sebagai dasar untuk mengembangkan atau mengidentifikasi variabel-variabel yang akan diteliti. Nah, di samping itu, kajian teori ini juga dimaksudkan agar peneliti dapat mengidentifikasi masalah yang ingin diteliti dalam konteks ilmu pengetahuan yang relevan. Oleh karena itu, kajian pustaka ini menjadi dasar dalam merumuskan kerangka teori yang selanjutnya menjadi dasar untuk mengembangkan kerangka konsep penelitian. Nah, selanjutnya yaitu kegunaan kajian pustaka. Kegunaan kajian pustaka yang pertama, mengetahui sejarah masalah penelitian. Yang kedua, membantu memilih prosedur. Nah, yang ketiga, memahami latar belakang teoritis masalah penelitian. Yang keempat, mengetahui manfaat penelitian sebelumnya. Yang kelima, menghindari duplikasi. Nah, dan yang terakhir yaitu pemberian pembenaran pemilihan masalah penelitian. Selanjutnya, aturan pengutipan. Aturan pengutipan di sini terbagi menjadi 3, yaitu ada catatan kaki atau footnote. Nah, catatan kaki dilakukan apabila penulis mencantumkan nomor indeks di akhir sebuah kutipan. Lalu di bagian bawah halaman tersebut terdapat keterangan nomor indeks yang menjelaskan sumber kutipan tersebut. Nah, catatan kaki mempunyai kelebihan dibandingkan dengan catatan tubuh ataupun catatan akhir. Nah, catatan kaki mampu menunjukkan sumber referensi dengan lebih lengkap. Yang kedua, selain sebagai penunjuk referensi, catatan kaki dapat berfungsi untuk memberikan catatan penjelas yang diperlukan. Selanjutnya, catatan kaki dapat digunakan untuk merujuk bagian lain dari sebuah tulisan. Nah, selanjutnya yaitu body note atau catatan tubuh. Catatan tubuh dilakukan ketika penulis mencantumkan sumber kutipan langsung setelah selesainya sebuah kutipan dengan menggunakan tanda kurung. Prinsip-prinsip dalam menuliskan catatan tubuh: yang pertama, catatan tubuh menyatu dengan naskah, hanya ditandai dengan kurung buka dan kurung tutup. Yang kedua, catatan tubuh memuat nama belakang penulis, tahun terbit buku, dan halaman yang dikutip. Yang ketiga, nama penulis itu dibalikkan atau yang dari belakang yang baru yang ditulis. Selanjutnya yaitu endnote atau catatan akhir. Endnote adalah catatan akhir, yakni referensi yang diletakkan di akhir suatu karya ilmiah sebelum daftar pustaka. Dalam program komputer, cara pembuatan endnote persis sama dengan footnote, hanya letaknya saja yang harus di-set di akhir karya ilmiah. Ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk footnote juga berlaku untuk endnote, termasuk ketentuan untuk daftar pustaka. Nah, selanjutnya yaitu penelitian yang relevan. Penelitian adalah suatu proses, aktivitas guna mencari sebuah sesuatu seperti pengetahuan, kebenaran dari hipotesis atau dugaan sementara, fenomena yang terjadi,
dan yang lainnya. Penelitian biasanya bertujuan untuk meneliti pengetahuan, informasi tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Semisal, penelitian terhadap wabah virus corona, maka penelitian tersebut dilakukan guna menangani virus corona tersebut. Sedangkan relevan adalah sesuatu yang memiliki kaitan dan hubungan erat dengan pokok masalah atau sesuatu yang sedang dibahas, diteliti, ataupun diteliti. Sesuatu yang relevan itu memiliki hubungan yang jelas seperti halnya isi dengan judul penelitian berkaitan dan berhubungan satu sama lain. Nah, penelitian yang bisa dianggap relevan yang pertama, jika sebuah penelitian, maka judul topik yang diteliti memiliki hubungan. Yang kedua, penelitian yang relevan memiliki referensi yang berhubungan dengan penelitian. Yang ketiga, relevan harus sesuai dengan pembahasan dan masalah. Nah, maksudnya di sini, semisalnya penelitian, masalah tentang penggunaan smartphone terhadap perkembangan anak-anak, maka mencari hubungan yang relevan dengan sekitar, semisalnya mengenai hubungan ibu yang bekerja dengan asuhan pemakaian smartphone terhadap anak-anaknya. Nah, selanjutnya yaitu bagian proposal yang membutuhkan kajian pustaka. Yang pertama, pemilihan masalah dan judul penelitian. Maksudnya di sini yaitu menjelaskan laporan tentang apa yang telah ditemukan oleh peneliti lain atau membahas masalah penelitian. Yang kedua yaitu menyusun metodologi penelitian. Nah, untuk mencari metodologi yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan, maka disusunlah metodologi penelitian tersebut. Yang ketiga, menyusun latar belakang, tujuan, dan hipotesis. Maksudnya, menjelaskan mengapa suatu penelitian dilaksanakan dan apa yang ingin dicapai atau diketahui dari pelaksanaan penelitian tersebut. Fakta dan data yang mendukung harus dicantumkan. Nah, selanjutnya yaitu cara mengkaji bahan pustaka. Yang pertama, kita harus membaca dan mencatatnya. Yang kedua, mengenal perpustakaannya. Nah, untuk menyusun kerangka berpikir, yang pertama yaitu langkah-langkahnya menentukan variabel yang lebih detail. Yang kedua, membaca buku-buku hasil penelitian. Yang ketiga, deskripsikan teori serta hasil penelitian. Yang keempat, menganalisis teori dan juga hasil penelitian secara kritis. Nah, selanjutnya yaitu hipotesis. Apa sih itu hipotesis? Nah, hipotesis adalah pendapat yang kebenarannya masih diragukan atau suatu pernyataan yang pada waktu diungkapkan belum diketahui kebenarannya, tetapi memungkinkan untuk diuji dalam kenyataan empiris. Hipotesis memungkinkan kita menghubungkan teori dengan pengamatan atau pengamatan dengan teori. Hipotesis berkaitan erat dengan teori. Hipotesis itu adalah dugaan atau jawaban sementara dari pernyataan yang ada pada perumusan masalah penelitian. Dikatakan jawaban sementara karena jawaban yang ada adalah jawaban yang berasal dari teori. Dengan kata lain, jika teori menyatakan bahwa A berpengaruh terhadap B, maka hipotesis adalah sesuai dengan apa yang dikatakan teori tersebut, yakni A berpengaruh terhadap B. Nah, di sini ada jenis-jenis hipotesis, yaitu hipotesis nol, yang kedua hipotesis alternatif, yang ketiga hipotesis deskriptif, yang keempat hipotesis komparatif, yang kelima hipotesis asosiatif, dan yang keenam hipotesis mayor, yang terakhir hipotesis minor. Nah, fungsi hipotesis ini yaitu untuk memberikan batasan serta memperkecil ruang lingkup penelitian, untuk mempermudah pengumpulan dan pengolahan data, untuk mengetahui macam, jumlah, dan hubungan variabel penelitian, dan untuk mengetahui variabel tak bebas yang harus dikontrol. Kesalahan dalam menyusun hipotesis yang pertama yaitu kesalahan tipe 1 adalah kesalahan yang terjadi jika kita menolak hipotesis awal, padahal hipotesis awal benar. Yang kedua, kesalahan tipe 2 adalah kesalahan yang terjadi jika kita menerima hipotesis awal, padahal hipotesis awal kita salah.
Nah, sekian penjelasan tentang bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.